Salam jumpa saudara-saudara. Terima kasih Anda mau menyaksikan video tutorial ini dengan judul menginput data, membuat dan mengedit grafik memakai Fuse 10. Tidak ada perbedaan yang signifikan input data dan pembuatan grafik memakai Fuse versi-versi yang lain semacam versi 8, versi 9, atau versi yang lebih tinggi dari Fuse 10. Sesudah menyaksikan video ini, Anda akan mampu untuk 1. Menginput data bulanan dalam tahunan, 2. Menginput data kuartalan dalam tahunan, 3. Menginput data tahunan, 4. Merename dan menunjukkan data yang sudah terinput, dan 5. Membuat dan mengedit grafik dalam bentuk lancak dan scatter diagram. Ada 4 contoh akan kita pakai untuk input data dan pembuatan grafik memakai Fuse 10. Contoh pertama, memakai data bulanan dalam kuartalan seperti ditunjukkan oleh tabel ini. Akan kita tunjukkan memakai Fuse 10, grafiknya seperti ditunjukkan grafik ini. Jelas, dengan membuat grafiknya kita mengetahui pola data dan tingkat fluktuasi data, ya, dan tingkat fluktuasi yang terdapat dalam data. Contoh kedua, memakai data kuartalan dalam tahunan sebagaimana ditunjukkan oleh tabel ini. Akan kita tunjukkan memakai Fuse 10, grafiknya seperti ini. Ada pola dalam data yang kita hadapi, termasuk tingkat fluktuasinya seperti ditunjukkan oleh graf naik turun, ya, pergerakan variabel penjualan ini dalam perubahan waktu tentunya. Contoh 3, kita akan memakai data bivariat, data penjualan dan data biaya iklan. Jadi terkait data bivariat, kita biasanya mencoba menganalisis pengaruh biaya iklan dan terhadap penjualan. Misalnya dalam hal ini kita perlu, ya, kita mengestimasi persamaan regresi penjualan pada biaya iklan. Tentu saja sebelum kita mengestimasi koefisien regresinya, kita tahu dulu bentuk fungsional persamaan regresi yang mau kita estimasi untuk mengetahui pengaruh biaya iklan pada penjualan. Untuk mengetahui bentuk fungsional persamaan regresi, ada teori scatter diagram atau yang lain kita pakai. Dalam tutorial kita ini akan kita pakai scatter diagram untuk menunjukkan bentuk fungsional yang tepat dalam persamaan yang kita pakai. Scatter diagram scatter diagram sales pada biaya iklan ditunjukkan oleh grafik ini. Kelihatan, saudara lihat di sini variabel dependen persamaan regresi kita misalnya ditunjukkan dalam sumbu persamaan dependen ditunjukkan dalam sumbu horizontal ini, sales. Sedangkan variabel independennya ditunjukkan oleh diukurkan pada sumbu vertikal biaya iklan. Jadi kita dapat membaca scatter diagram ini. Kita bisa membaca scatter diagram ini dengan melihat adakah pola yang berarti dalam scatter diagram ini. Jadi scatter diagram itu berisi tentang titik-titik, ya, titik-titik sebaran dari penjualan dan biaya iklan ini. Jelas kelihatan bahwa ada pola yang signifikan, ada tren yang signifikan antara penjualan dengan biaya iklan. Kita lihat di sini, kita membacanya dari sumbu vertikal ini, makin tinggi biaya iklan, makin tinggi pula penjualan perusahaan ini. Jadi kita dapat menduga bahwa bentuk fungsional persamaan regresi itu adalah persamaan garis linear, ya, garis linear daripada garis non linear. Itu fungsi dari scatter diagram. Kita dapat
dibantu untuk menemukan bentuk fungsional yang tepat dalam persamaan regresi yang kita pakai. Tentu ini berlaku kalau variabel independennya hanya satu. Bagaimana kalau ada lebih dari satu variabel independennya? Tentu kita bisa memakai scatter diagram secara parsial. Jadi kita membuat scatter diagram secara parsial untuk setiap variabel independen yang kita hadapi. Dari scatter diagram parsial tersebut, kita mengeneralisasi bentuk fungsional yang tepat untuk persamaan regresi berganda yang kita hadapi. Tentu dia menjadi persamaan regresi berganda karena mencakup variabel independen lebih daripada satu. Tapi ada cara lain yang lebih efektif untuk menemukan bentuk fungsional persamaan regresi berganda di luar scatter diagram. Demikian contoh keempat, ya, kita input data dan pembuatan grafik memakai FU10 adalah pembuatan grafik dengan memakai skala yang berbeda, ya, dengan memakai skala berbeda. Jadi dalam sistem koordinat kartesius tertentu kita akan memakai dua sumbu, satu skala di skala kiri, satu lagi di sumbu skala kanan, ya. Jadi kita memakai skala kiri dan skala kanan. Akan kita tunjukkan nanti memakai data pergerakan indeks harga saham gabungan dan volume transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Demikian 4 contoh kita pakai untuk input data dan pembuatan grafik memakai FU10. Sekarang kita demonstrasikan FU10. Kita buka FU10. Tampilan pertama dengan setting yang sudah ditentukan akan tampil seperti ini, ya. Akan tampil ada kotak dialog di sini. Ini logonya FU10 yang kita pakai, FU versi 10. Ada 2 poin akan kita tunjukkan dalam tutorial kita ini. Poin pertama adalah create a new FU work file. Kita akan membuat file kerja FU yang baru. Kemudian kita akan tunjukkan juga nanti bagaimana membuka file kerja FU yang sudah ada dalam folder kita, dalam komputer kita. Kita mulai dengan membuat file kerja FU yang baru. Kita klik create a new FU work file. Kita menghadapi kotak dialog ini, ya, work file structure type. Ada 3 pilihan di sini. Pertama frekuensi dengan data, kita sebut itu undated. Frekuensi dengan tidak dengan waktu, ya, undated frekuensi dengan waktu, dan opsi ketiga balance panel. Untuk sekarang kita pilih frekuensi dengan waktu, ya, dengan waktu. Frekuensi waktu dalam hal ini dalam contoh satu kita adalah frekuensi dalam bulanan, monthly, ya, monthly frekuensi. Kita mulai tahun 2019 hingga 2021. Kita klik OK, maka tampil ini, ya, tampil di FU10 akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita pilih quick, ya, kita pilih empty group, maka akan tampil spreadsheet ini, di mana ada sel-sel kosong yang hendak kita isi. Kita perbesar untuk memudahkan pekerjaan kita. Kita klik sekali untuk muncul kursor di sini. Sekarang kita input data Januari 2019. Penjualan Januari 2019.
66, 72, 74, 71, 71, 68, 64, 61, 66, 72, 83, 100. Kita lanjutkan Januari 2020, 82, 85, 90, 91, 84, 81, 79, 74, 77, 88, 99, 112. Januari 2021 kita mulai 91, 99, 103, 105, 97, 97, 96, 97, 96, 90, 86, 89, 100, 113, dan 133. Desember 2021. Kita perkecil, kita close, delete untitled group, yes. Inilah data yang kita input data tadi. Ya, dalam tampilan Evis, data yang kita input tadi dinamai dengan SER 01. Ya, series pertama. Ya, ada series kedua tentunya kalau kita input data yang lain. Ya, kita dapat ubah nama series kita ini. Katakanlah series 01 ini kita namai dengan penjualan. Kita klik kanan share 01, lalu kita rename, katakanlah series 1 ini adalah penjualan. Sales, penjualan, oke. Demikian input data kita ini memakai spreadsheet tadi. Kita tunjukkan dulu data penjualan ini. Kita sorot sales, kita pilih quick, show, maka akan muncul seperti ini. Januari 2019, 66, Februari 2019, 72, dan seterusnya. Mungkin kita melihat tampilan yang lain, kita sorot receipt dan sales sekaligus. Lalu quick, show, oke. Maka kita perbesar, ini ya tampilan yang lebih rapi, ya lebih enak kita lihat data penjualan Januari 2019, Februari 2019, dan seterusnya, 66, 72, 74, dan seterusnya. Demikian input data bulanan dalam tahunan. Untuk penggunaan selanjutnya, file ini sebaiknya kita simpan. Menyimpan file ini sama seperti kebanyakan aplikasi-aplikasi lainnya. Kita pilih file, kita pilih save as, kita beri nama, lalu kita simpan di folder yang kita tuju. Ya, jadi sama seperti kebanyakan aplikasi yang lain, save dan seterusnya. Kita cancel, kemudian sebagaimana tujuan yang kita sebut tadi, mari kita buat grafik penjualan yang kita hadapi ini, penjualan. Ya, kita sorot sales, kemudian klik quick, kita pilih graph, oke. Atau mungkin sewaktu kita bisa jadi seperti ini, quick graph, perintahnya graph, kita ketik sales yang tujuan kita. Biasanya dalam FC10 kalau kita menulis 2-3 huruf mungkin akan muncul seperti ini. Ya, memudahkan kita.
Untuk muncul lengkap nama variabel kita, nama objek kita, kita double klik ini, sales. Oke. Berbagai pilihan dalam kotak dialog ini, bentuk-bentuk grafik yang kita inginkan. Ada line and symbol, ada bar, dan seterusnya. Kita pilih line chart, line and symbol. Oke. Maka grafiknya seperti ini. Kita perbesar. Ya, kita perbesar. Kemudian kita edit grafik ini, editing demi editing selalu kita memakai klik kanan ini, option. Jadi misalnya ini nama legend sales ini, nama variabel yang kita pakai ini, biasanya kita pindahkan ke sebelah kiri pada sumbu vertikal ini. Kita sorot sales, kemudian klik kanan, lalu pilih options. Lalu kita posisikan variabel kita ini position. Kita posisikan di sebelah kiri, ya, sumbu vertikal. Jadi perintahnya left rotated. Kita pilih, kemudian OK. Ya. Klik kanan lagi, options. Ya, kita mulai dari ini, frame and size. Biasanya kita buat gambar kita dalam bentuk sistem koordinat kartesius. Lalu kita pilih ini, apply, oke. Oh, lagi-lagi option, line and symbol. Mungkin kita mau cat kita tidak hanya sebagai line, tapi juga ada simbol-simbolnya, ya, simbol-simbol line and symbol. Lalu simbol yang kita pilih berbagai ini, yang mana kita pilih, katakanlah kita pilih ini. Dengan warna yang berbeda-beda. Mungkin kita memilih warna ini atau warna yang lain, silakan. Ya. Demikian, kita klik apply dan OK. Grafik kita muncul seperti ini. Tadi data ini adalah data bulanan. Jadi kita menyesuaikan kalau pada sumbu horizontal ini, ya, format waktu yang ditunjukkan format kuartalan, tadi format bulanan. Kita klik kanan lagi, options, kita klik axis dan scaling, lalu kita pilih observation date axis ini. Ya, karena ini datanya sedikit, tahunnya sedikit, 2019, 2020, 2021, kita bisa tunjukkan nama-nama bulan yang dalam data kita ini. Kalau tahunnya banyak, mungkin nama itu tidak jelas lagi kelihatan. Karena ini masih 3 tahun, kita tunjukkan nama-nama bulannya Januari, Februari, hingga Desember. Jadi, untuk itu, mari kita pilih satuan skala sumbu horizontal kita ini dalam bulanan. Jadi kita pilih ini, ya, kita pilih ini step equal month. Ini tentu format date waktu dalam kotak dialog ini tetap sebagai month, bulanan. Ya, supaya tampil rapi, mari kita pakai tahun dengan 4 digit. Kita centang use 4 digit years. Formatnya berbagai, yang mana kita pilih tergantung keinginan kita. Coba kita pilih month. Jadi nama-nama bulan itu ditulis lengkap. Apply, oke. Tampilannya seperti ini. Januari, Februari, hingga Desember setiap tahun, saudara lihat. Itu kalau tahunnya hanya 3 atau 2, bisa kita tunjukkan ini. Bisa juga, lagi-lagi option, format yang kita pilih itu, ya, bulanan dalam singkatan. Kita pilih bukan month, tapi ini, ya, month. Oke, apply. Oke, mungkin ini lebih enak kelihatan lihatnya, ya, bulan, nama-nama bulan dalam tulisan singkat, Jan, Feb, Maret, dan seterusnya. Begitu. Mungkin kita
menamai grafik kita ini, ya, kita menamai grafik ini, klik kanan options, cancel, klik kanan option tadi, klik kanan untuk membuat nama grafiknya, kita pilih ini add text. Kita tulis nama grafik kita, katakanlah grafik 1, penjualan perusahaan, dan seterusnya sesuai dengan nama grafik yang kita inginkan. Di mana kita posisikan nama grafik ini? Biasanya di bawah, di tengah. Kita posisikan, kita klik position, kita klik, kita pilih ini, below di bawah, di below center, di tengah, below center. Oke, akan muncul seperti ini. Ya. Bisa juga kita bold ini, kita pilih, kita blok dia, kita pilih font, kita pilih bold, oke. Maka nama grafik dalam cetak tebal, grafik 1 penjualan perusahaan. Demikian input data bulanan dalam tahunan. Ya, dengan grafik seperti ini, kita sudah bisa mengetahui pola data yang kita hadapi, termasuk tingkat fluktuasi data ini. Tentu berguna untuk analisis data dimaksud. Sekarang contoh kedua, input data kuartalan dalam tahunan. Kita keluar dari file ini, kita perkecil dulu, kita close, delete untitled graph, yes. Tentu untuk pemakaian selanjutnya Anda simpan dulu ini di folder saudara, ya, dengan perintah save as, bikin nama, masukkan ke folder yang kita tuju. Untuk latihan kita ini, kita delete, yes. Kita close ini, save, no tentunya. Contoh kedua, kali ini kita memilih file, ya, memilih new, word file, frekuensi dengan waktu, tentunya frekuensi kuartalan, quarterly. Katakanlah kuartalan mulai 2018 hingga 2021. Klik oke. Kita bisa posisikan ini bisa sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa pindah-pindah. Selanjutnya kita buka spreadsheet untuk kita isi, untuk input data kita. Lagi-lagi pilih quick, pilih empty group, tampil spreadsheet ini. Kita perbesar supaya enak kita bekerja. Kita klik sekali untuk memunculkan kursornya. Untuk dapat kita isi. Kita isi kuartal 1 2018 penjualan sebesar 4,8. 4,8 dalam EPUS ditulis sebagai 4,8. Penjualan kuartal 2 2018 sebesar 4,1. Kita tulis perintah ini dengan perintah di EPUS 10 ini 4,1. Demikian seterusnya 6,0. 6,5, 5,8, 5,2, 6,8, 7,4, 6,0, 5,6, 7,5, 7,8, 6,3, 5,2,
8.9, dan terakhir 8.4. Demikian input data kuartalan. Kita kecilkan, ya. Kita close, delete untitled group, yes. Seperti data bulanan tadi, muncul dengan nama SER01. Klik kanan, kita rename, katakanlah data penjualan, sales, oke. Inilah data yang kita input tadi. Kita tunjukkan untuk keperluan tabulasi misalnya. Ya, kalau hanya sales, kita tunjukkan, maka tampilannya beda daripada kalau kita menyorot dua-duanya, receipt dan sales, quick show, maka tampilan penjualan akan muncul seperti ini. Kuartal 1 2018 4,8, kuartal 2 2018 4,1, dan seterusnya. Ya, kita bisa abaikan ini, ya, kolom receipt ini. Ya. Demikian input data kuartalan ini. Tentu untuk penggunaan berulang, kita harus sebaiknya menyimpan data ini dengan memilih file save as, beri nama, simpan di folder yang kita tuju, dan seterusnya. Sekarang mari kita tunjukkan grafik data bulanan dalam tahunan. Lagi-lagi kita langsung sorot sales, kita pilih quick, kita pilih graph, oke. Kita pilih line chart, line and symbol, oke. Hasilnya seperti ini. Kita edit data kita ini, grafik kita ini, ya, sales. Klik kanan, kita posisikan options. Kita posisikan di kiri pada sumbu, kirinya sumbu vertikal, position, left kiri, left rotated, oke. Klik kanan, options. Mungkin kita menyertakan simbol dalam chart kita. Kita pilih, mungkin ini, kita pilih warna hitam, oke, apply, oke, begitu. Data kita ini tadi data kuartalan. Jadi saudara lihat di sini tahun 2008 kuartal 1 ini 2018, kuartal 2 2018, dan seterusnya. Edit lain lagi, mungkin kita frame, ya, frame-nya dalam bentuk sistem Cartesius seperti ini. Apply, oke. Begitu. Mungkin kita mengubah format waktu kuartalan ini. Lagi-lagi klik kanan, options, klik kanan, pilih options. Kita pilih ini, ops, date axis, satuan skala, tentunya kita pilih ini, satuan skala, supaya bisa kita munculkan format waktu yang berbeda. Kita pilih, tentu saja kita pilih stepnya quarter. Demikian juga date formatnya, ya, harus dalam kuartal begini. Pilihan penulisan waktu format kuartal ada 4 pilihan kita. Kalau kita ini adalah pilihan QR. Bagaimana kalau kita pilih ini? Hasilnya seperti apa? Kita pilih use 4 digit year, ya, tahunnya dalam 4 angka. Apply, oke. Maka nama format kuartalan kita seperti ini, ya, dicetak miring dia. Bisa kita buat cetak tegak, bisa. Lagi-lagi klik options, klik kanan option, kita ini, ya, data scaling ini, observation yang tadi, observation data axis ini tadi.
Ini label angel. Mari kita lihat dalam kotak dialog ini. Label angel. Ini auto yang sudah kita tunjukkan. Bisa kita tunjukkan supaya posisi vertikal. Kita pilih 90 derajat. Apply. Oke. Begitu. Jadi kuartal 1 2018 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi seperti biasanya kita menamai grafik kita. Klik kanan, pilih add text. Katakanlah grafik 2. Grafik 2. Penjualan perusahaan. Januari kuartal 1 hingga kuartal 4 tahun sekian dan seterusnya sesuai dengan nama grafik yang kita inginkan tentunya. Kita posisikan ini nama grafik seperti sudah dikatakan tadi below center, ya, di tengah, di bawah, below. Oke, muncul seperti ini. Anda bisa memperbesar atau memperkecil fontnya, bahkan membuat dalam cetakan tebal, bold. Demikian data kuartalan ini. Dengan tampilnya grafik data kuartalan ini, kita bisa selanjutnya menganalisis data penjualan kuartalan dimaksud. Kita secara umum sudah tahu pola data dimaksud, termasuk tingkat fluktuasi data yang ada. Ini sekali lagi bisa juga Anda simpan. Anda bisa copy paste keyword dengan mengklik kanan di luar gambar kita, pilih copy to clipboard. Lalu Anda pastikan di Word atau di aplikasi dokumen yang lain. Mudah, tidak sulit melakukannya. Sekali lagi, kalau Anda mau menyimpan grafik ini di Word misalnya, Anda klik di luar gambar, klik kanan, akan muncul dialog ini. Anda pilih copy to clipboard, lalu Anda pastikan ke Word yang kita tuju. Demikian input data kuartalan. Kita keluar dari sini, kita close, delete, yes. Save untuk sementara, no. Contoh ketiga, ya, contoh ketiga yaitu data bivariat. Data bivariat. Lagi-lagi kita buka, kita membuat file kerja Evius yang baru. Pilih file, pilih new, pilih file. Data tahunan, ya, data tahunan. Contoh ketiga, ya, ini frekuensi tahunan, kita biarkan annual. Katakanlah data tahunan mulai 2012 hingga 2021 misalnya. Oke, ini bisa kita geser, kita buka, kita pilih quick, kita pilih empty group untuk menunjukkan spreadsheet yang mau kita isi. Kita perbesar, lalu kita isi, kita klik sekali, lalu kita isi data kita. Katakanlah 50, 70, 80, 100, 120, 145, 180, 200, 230, 250. Series kedua, ya, kita klik ini, sel ini, kita isi. Katakanlah 12, 14, 17, 21, 26, 30, 32, 35, 38, dan 40. Lalu salah input kita. Kita sorot ini, kita ketik ulang 32, 35, 35, 38.
40. Demikian, 2 series sudah kita input. Kita perkecil, kita close, yes, muncul tampilan ini. Tadi share 01, share 02, series 01, series 02. Ada 2 series tadi kita input. Mari kita rename series kedua series ini. Klik kanan series 01, klik kanan kita rename. Katakanlah ini penjualan. Ya, katakanlah ini penjualan sales. Oke. Sedangkan series kedua ini klik kanan rename, kita namai dia biaya iklan. Biaya iklan. Oke. Dalam E+, saudara lihat di sini biaya iklan is an illegal or reserved name. Dalam E+, kita lagi klik kanan rename. Dalam E+, pembuatan nama tidak boleh dengan spasi. Jadi harus tulisan gabung. Katakanlah biaya iklan. Biaya underscore iklan. Gitu. Jadi tidak boleh tak boleh dengan spasi. Ya, harus rapat gabung biaya iklan. Demikian untuk nama-nama lainnya. Oke, maka tampil seperti ini. Ya. Mari kita tunjukkan data yang sudah kita isi ini. Kita sorot penjualan dan biaya iklan. Quick, show, oke. Kita perbesar. Ini data yang sudah input kita tadi. Ya. Jadi dengan data ini kita sudah siap menganalisis pengaruh biaya iklan pada sales misalnya. Kita sudah siap mengestimasi persamaan regresi yang menghubungkan sales dengan biaya iklan. Tentu sebelum kita menaksir persamaan regresinya, kita tahu dulu bentuk fungsional persamaan regresi dimaksud. Apakah persamaan regresi linear atau persamaan regresi non-linear. Bagaimana caranya? Kita buat dulu scatter diagramnya. Dari scatter diagram ini akan kita tahu ya bentuk fungsional yang tepat untuk persamaan regresi kita, linear atau non-linear. Bagaimana caranya? Kita pilih quick, kita pilih graph, kita isi nih. Ya, ini otomatis terisi sales dengan biaya iklan. Untuk scatter diagram, kita perlu tegaskan di sini, sumbu vertikal itu mengukurkan variabel independen, sedangkan sumbu horizontal mengukurkan variabel dependen. Jadi saudara lihat di sini bahwa variabel dengan begitu kita menulisnya dengan perintah ini, sales biaya iklan. Ya, untuk tujuan tadi. Ya, variabel variabel independen diukurkan pada sumbu vertikal, sedangkan variabel dependen diukurkan pada sumbu horizontal. Jadi perintahnya begini, sales biaya iklan. Oke. Kita pilih scatter, kita klik oke. Ini dia. Kita perbesar, tampak scatter diagram yang kita inginkan tadi. Ya, saudara lihat di sini biaya iklan diukurkan pada sumbu vertikal, sedangkan variabel dependen sales diukurkan pada sumbu horizontal. Mari kita edit scatter diagram ini sesuai dengan keinginan kita. Lagi-lagi kita klik kanan memilih options. Begini. Ya. Frame and size kita mungkin lebih tertarik dalam bentuk sistem Cartesius seperti ini. Apply. Oke. Mungkin kita mengubah ini menjadi warna yang lain, bisa. Kita mungkin edit ini ya supaya hilang underscore-nya ini. Kita bisa edit, klik kanan lagi, options. Kemudian kita pilih ini, axis and scaling. Ya, saudara lihat kotak dialog ini.
biaya iklan, ya. Ya, data. Observation, line, legend, ini. OITA, itu. Kita lihat legend dalam kotak dialog kita, legend, ya, legend. Saudara lihat ini jelas. Sales, mungkin nggak kita ubah, ini kita rename ini biaya iklan supaya tampil rapi. Kita hapus underscore-nya biaya iklan, begitu, ya. Sales, biaya iklan, apply, oke, ini dia. Jadi tampil lebih rapi lagi, biaya iklan dan sales, ya. Kita mungkin namai dia add text, grafik 3, grafik 3, scatter diagram penjualan dan biaya iklan sesuai dengan keinginan kita. Judul grafik kita, lagi-lagi kita posisikan dia biasanya di below center. Oke, maka muncul seperti ini. Bisa kita ubah dia, ya. Bisa kita ubah fontnya, kita perbesar fontnya, kita perkecil, mungkin kita bold dan seterusnya. Kita edit grafik kita dengan klik kanan memilih option. Jadi dengan scatter diagram ini kita sudah diberitahu bentuk fungsional apa yang cocok, yang tepat untuk menghubungkan penjualan sales dengan biaya iklan. Jelas sekali dengan secara visual, ya, memakai scatter diagram ini. Kalau persamaan regresi penjualan pada biaya iklan lebih tepat dibentuk, ya, dituliskan dalam bentuk fungsional persamaan linear. Jadi regresi linear sederhana. Kalau ada lebih dari satu biaya iklan, variabel independen, ya tentu kita membuat scatter diagram yang lain. Jadi ada scatter diagram secara parsial. Kemudian kita mungkin mengeneralisasi untuk memutuskan bentuk fungsional apa yang paling cocok untuk regresi berganda tentunya yang kita hadapi. Tapi dalam hal ini, ya, bentuk fungsional regresi berganda biasanya dapat dicapai dengan cara di luar scatter diagram ini, dengan metode mencoba-coba dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Itu bisa Anda saksikan itu di modul saya yang lain dalam kanal saya. Demikian input data bivariat. Kita keluar, oke, delete untitled untuk sementara, yes. Untuk sementara kita keluar, save, no. Contoh yang keempat, input data yang kita pakai dalam contoh adalah data bulanan dalam tahunan, yaitu data indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia, ya, Bursa Efek Indonesia. Ada dua data kita input, yaitu data IHSG dan volume transaksi saham yang berpindah tangan di Bursa Efek Indonesia. Saya sudah input kedua data, kita hanya menunjukkan seperti apa grafiknya dan apa editing-editing yang perlu kita lakukan menyangkut dua variabel dalam gambar yang sama. Kita buka file kita pilih file, kita pilih open. Ya, kalau kita sudah pernah buka sebelumnya file dimaksud akan muncul di sini. Ya, kita langsung aja ke sini. Ini data file dimaksud IHSG volume. Ini ekstensi uh, data FUS itu ditulis dalam ini WF1 ekstensinya, ya. Oke, sekali lagi IHSG volume, ini dia. Tampak data IHSG dan volume kita. Untuk tutorial kita hapus dulu volume 1 ini. Klik kanan, delete, yes to all. Jadi data kita ada dua tadi, data IHSG dan data volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
mulai Januari 2010 hingga Desember 2020. Tadi sudah kita praktekkan input data bulanan dalam tahun. Kita tunjukkan kedua data ini, IHSG dan volume. Quick show. Oke, ini dia. Saudara lihat, untuk kita lihat supaya bisa berpindah-pindah dari sel ke sel yang lain, kita klik edit plus minus ini dia. Lalu kursor, lalu bisa turun atau ke samping untuk data yang lain begitu. Ini. Saudara lihat di sini IHSG Januari 2010 sebesar 2610,72. IHSG Februari 2010 2548,99 dan seterusnya. Jauh besar angkanya, besaran angkanya jauh dengan volume transaksi saham. Januari 2010 dengan angka sebesar ini. Bagaimana kita membaca ini? 826.873.200 lembar saham berpindah tangan di BI Bursa Efek Indonesia tahun Januari 2010. Ya, saudara lihat angka-angka volume transaksi saham ini jauh lebih besar, ya sangat jauh lebih besar daripada angka IHSG. Ya, memang begitu faktanya. Angka volume saham tentu jauh lebih besar daripada angka indeks harga saham gabungan. Sekarang, apa persoalan yang timbul ketika kita membuat grafiknya ini dalam grafik yang sama? Itu yang mau kita terangkan di sini, bagaimana akhirnya kita membuat grafiknya dengan dua skala yang berbeda, skala kiri dan skala kanan. Mari kita kecilkan dulu, close, delete yes, kemudian kita akan buat grafiknya. Bagaimana grafiknya? Kita sorot dulu IHSG dan volume ini. Kita pilih quick, kita pilih graph, oke. Ini ada kotak dialog. Kita mau apa? Kedua grafik data dalam grafik yang sama, single graph atau grafik yang berbeda, ya, multiple graph. Misalkan kita pilih multiple graph. Ini kita perbesar, maka datanya seperti ini. Ya, datanya seperti ini. Ya, ini tampak pola dalam data dimaksud. Bagaimana kalau kita pilih dalam gambar yang sama, ya, quick graph, oke, dalam single graph, dalam satu gambar. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan gambar kita seperti ini? Kita tidak bisa lagi membayangkan pola data yang mau kita gali, yang mau kita cari. Terlebih pola IHSG ini. Ya sudah tak kelihatan lagi. Kenapa? Karena angka keduanya sangat berbeda. Ya, saudara lihat ini adalah angka volume transaksi saham. Bagaimana mengatasinya? Tentu kita harus edit selanjutnya. Kita keluar dulu. Caranya adalah mungkin kita harus nyatakan volume transaksi saham dalam angka dalam miliaran misalnya, ya, dalam miliaran. Jadi kita generate dulu data volume menjadi data lain, ya. Kita caranya bagaimana? Kita pilih quick, kita pilih generate series, ya, supaya angka volume saham lebih kecil. Kita ubah dia, katakanlah nama variabel itu volume 1 sama dengan volume dibagi 1 miliar misalnya. Ya, 9 nolnya ya. 9 nolnya. Berapa ini? 3 ya. 3
Oke, satu lagi. Ini dia. Jangan salah kita, volume 3, ya, oke. Oke, maka akan muncul tampilan ini. Ya, nama variabel yang baru. Untuk variabel yang sama. Variabel yang sama dengan satuan miliaran. Ya, mungkin kita boleh periksa IHSG dan volume 1 kita sorot, quick, show, maka tampilan data kita itu adalah ini. Jadi volume 1 ini, volume saham transaksi saham ini tahun Januari 2010 adalah 0, katakanlah 0,83. Tentu dalam satuan miliar. Demikian seterusnya kita baca untuk volume transaksi saham lainnya. Kita kembali ke data tadi. Yes. Baik, jadi untuk data tadi sudah jelas, kita perkecil datanya. Sekarang bagaimana membuat grafiknya? Ya, grafiknya IHSG dan volume 1 tentunya. Quick graph. Oke. Ya. Kalau kita pilih multiple graph, maka tampilannya seperti ini. Jadi ini sudah dalam satuan angka-angka dalam satuan miliaran. Tapi seringkali kita gabungkan kedua grafik ini menjadi satu grafik untuk tujuan yang lain. Untuk tujuan yang lain misalnya. Yes, kita buat grafiknya IHSG dan volume 1. Quick. Ya. Graph. Oke. Maka akan tampil seperti ini. Supaya tampil pola kedua data dimaksud, kita buat dalam skala yang berbeda, ya, dalam sumbu yang berbeda. Mengapa? Karena tadi data IHSG jauh lebih kecil daripada besaran data volume transaksi saham. Caranya, lagi-lagi, edit data, klik kanan, pilih options. Ini, saudara lihat di sini, ini pilihan ini, axis and scaling. Langsung terlihat dalam kotak dialog ini. Kalau di sumbu kiri ternyata IHSG ini. Gimana? Di sumbu kiri juga masih di sumbu kiri volume transaksi saham. Jadi keduanya ada di sumbu kiri. Jadi supaya terlihat polanya, mari kita buat dalam sumbu yang berbeda. Jadi IHSG tetap di sumbu kiri, sedangkan volume 1, volume transaksi saham, kita ukurkan di sumbu tegak kanan. Jadi kita ubah left menjadi right. Ya, ada pilihan kita, mungkin kedua grafik tidak saling bertindih, no overlap, no cross. Tak ada perpotongan mereka apply. Oke, tampak seperti ini. Ya. Dalam skala yang berbeda, tanpa gambar, ya, tanpa cross. Lagi-lagi klik kanan, option. Mungkin kita pilih, kedua gambar saling bertindih, overlap scales, saling bertindih, ya, garis-garis berpotongan, ya, apply, oke. Yang mana kita pilih terserah tujuan kita, keinginan kita. Di sini kedua grafik saling bertindih, ya, saling bertindih. Mungkin kita pindahkan ini ke atas legend ini, ya, double klik. Mungkin kita edit nama variabel kita, volume 1, volume, katakanlah volume transaksi saham misalnya. Ya, kita tampilkan legend ini tanpa box, tanpa kotak, legend inbox, kita lepas centangnya.
lalu kita apply, lalu kita OK. Demikian juga pembuatan nama grafiknya. Ini terlihat di sini ini kan bulanan, data bulanan dalam tahunan. Di sini kita coba kita edit lagi, mau kita tunjukkan tahun ini menjadi 4 angka. Lagi-lagi klik kanan, pilih option. Kita pilih ini axis and scaling. Saudara lihat jelas di sini observation. Kalau kita tunjukkan satuan skala seperti contoh satu tadi, bulan, ini use for digit years. Ya, apa yang terjadi dengan gambar kita? Kacau gambar kita. Gitu. Jadi bagaimana? Itulah risiko kalau kita buat settingan yang tadi seperti contoh satu, maka tidak kelihatan angka-angkanya lagi. Karena apa? Karena tahunnya sudah banyak sekali. Kalau contoh satu tadi hanya 3 tahunnya. Jadi kita edit lagi, klik kanan option, text and scaling, pilih ini. Jadi jangan kita pilih satuan skala per bulan, tapi per tahun, step equal years. Demikian juga date permanya kita ubah tahun. Mana tahun di sini? Ini. Ya. Mungkin kita pilih lagi, masih kita pilih tahun dalam 4 angka. Gitu. Oke, apply. Maka akan muncul seperti ini. Ya. Jadi 2010, 2011 dan seterusnya. Mungkin kita mau menulis tahun dalam posisi tegak, bisa seperti ini. Observation. Nih label angel auto. Kalau auto itu yang tadi hasilnya. Bagaimana kalau dengan posisi 90 derajat? Ini hasilnya. Lagi-lagi kita buat grafiknya. Add text. Grafik 4 misalnya. Grafik 4 IHSG dan volume perdagangan saham sesuai dengan judul yang kita inginkan. Kita posisikan di bawah, di tengah, ya, below center. Oke, muncul seperti ini. Kita mungkin frame-nya, option frame-nya ini frame and size ini dalam bentuk sistem koordinat Cartesius seperti ini. Apply, oke. Tapi tidak akan pernah kita buat dalam settingan begini karena dua skala ini. Jadi kembali ke tadi options, frame tetap dalam kotak seperti ini. Apply, oke. Demikian. Jadi dengan dua grafik ini kita dengan mudah memahami pola. Ya, ingat, analisis data itu lebih ke tujuan apa? Mencari pola. Mencari pola. Dengan pola inilah kita memahami pergerakan sebuah variabel, termasuk forecastingnya ke masa-masa akan datang. Demikian input data dan pembuatan grafik yang contoh yang keempat. Kita keluar. Ini bisa tentu kita copy ini, ya, lagi-lagi klik kanan, copy to clipboard, lalu Anda pastekan ke dokumen Word misalnya. Begitu. Jadi untuk bisa kita pindahkan ke dokumen yang lain. Demikian saudara-saudara, kita close ini. Yes. Kita keluar lagi. Save. Untuk sementara kita jawab no. Demikian teman-teman, untuk pembahasan detail lebih lanjut input data dan pembuatan grafik memakai Fuse 10, Anda boleh, ya, Anda bisa membaca literatur ini, ya, literatur users guide volume 1 dan volume 2 sesuai dengan versi yang tersedia. Saya pakai versi 9, tentu versi yang lain 10, 8, 9, 10 dan yang lainnya. Ada lagi buku tentang pemakaian Fuse,
ya, yang ditulis oleh Richard Stark, Efuse Illustrated for version 9. Itu referensi yang bisa saudara gunakan. Demikian pembahasan kita video tutorial tentang pemakaian Efuse. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Tentu teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa